pun sama, ada kerajaannya juga. Cuma banyak bangsa jin Islam. Kadang ada yang hilang di daerah mana, banyak yang cari ke sini. Di balik pesona Gunung Karang Pandeglang, Banten, tersimpan sebuah misteri yang menyelimuti salah satu kawasannya. Berupa jalan raya yang diapit oleh pepohonan lebat, tempat yang dikenal masyarakat sebagai Lawang Taji ini punya mitos yang tak main-main. Selain angker, Lawang Taji diyakini menjadi portal goib yang konon bisa menembus berbagai daerah di Banten, mulai Serang sampai Lebak. Diyakini jika seseorang masuk ke dalam dimensi lain, maka dia tak akan terlihat oleh mata manusia dan tersesat di dalamnya. Apakah memang benar itu kenyataannya? Kita bisa masuk di sebelah sini, terus kita bisa keluar di ujung sana, itu kayak kurang make sense gitu menurut aku. Pasti ada, cuman kalau tentang terkait apa sih dimensi lain gitu ya, aku belum nggak percaya sih. Masuk di dalam kawasan Desa Juhud, Kecamatan Karang Tanjung, keberadaan Lawang Taji sendiri tepat berada di kaki Gunung Karang, sekaligus menjadi penyambung dari berbagai desa di sekitarnya. Meski sekilas terlihat biasa, Lawang Taji punya keistimewaan bagi mereka yang memiliki indera keenam. Bahkan nama Lawang Taji berarti pintu jin yang merujuk pada aura mistis kuat dari bentuk sebuah kerajaan tak kasat mata. Tak sekedar kerajaan goib, Lawang Taji juga menjadi entitas dua kelompok makhluk astral dengan dua kutub yang berbeda. Nah, kalau yang kita duduk di sini, ini termasuknya ke yang bangsa putih. Di sini pun sama, ada kerajaannya juga. Cuma banyak bangsa jin Islam kalau di sini. Dan di sana pun ada batasnya gitu. Karena pamornya yang sudah tersohor, jika menjelang pergantian siang ke malam, kawasan ini sangatlah dihindari oleh masyarakat, bahkan sekedar untuk melewatinya. Yakini, matahari terbenam menjadi penanda aktifnya entitas goib di Lawang Taji. Warga sekitar tuh masih terdengar suara pintu gerbangnya itu. Jadi kalau misalkan maghrib katanya suka kedenger, jadi mungkin pada keluar gitu. Rasa penasaran pun membawa kami bertemu dengan Kang Epul, salah seorang pelukis mata batin. Di sebuah mata air yang masuk dalam kawasan Lawang Taji, Kang Epul akan mencoba untuk menggambarkan wujud dari sosok goib yang menguasai wilayah ini. Membentuk lingkaran layaknya kolam, pengunjung biasa menggunakan air untuk menyucikan diri ataupun meminumnya untuk keberkahan. Setelah melakukan ritual sederhana, goresan Kang Epul semakin lama mulai tampak jelas. Kakek-kakek, kalau kita sih sebutnya kesepuhan, bukan bangsa jin atau bangsa siluman, tapi emang ini adalah kesepuhan yang menjaga di mana tempat di Lawang Taji ini. Menurut Epul, sosok kakek tersebut nampak tepat di tengah kolam mata air. Ia berdiri di belakang bebatuan sehingga bagian pinggang hingga kakinya sedikit tertutupi oleh batu. Menurut Kang Epul, sosok-sosok yang ada di Lawang Taji terhubung dengan entitas goib di tempat lain. Keberadaannya kadang di sini, kadang nggak ada gitu tuh. Dia bisa berpindah-pindah antara di Lawang Taji Gunung Karang sama di Pulau Sari. Tetapi keberadaan entitas goib di Lawang Taji ternyata tak membuat semua orang takut. Sebagian orang yang datang justru diyakini melakukan ritual yang menjurus ke praktek ilmu hitam. Kami menemukan sebuah kantong plastik yang terselip di sebuah pohon dan berisi beberapa foto usang beberapa wanita serta pria. Jadi meyakini bahwa tempat ini tempat pemujaan dan segala macam. Yang padahal ini adalah situs peninggalan para wali-wali Allah. Karena di sini kan ada sumurnya, ada tempat sholatnya juga. Jadi kadang-kadang disalahartikan di sini buat muja, buat pesugihan dan segala macam.
Untuk mencari informasi lebih lanjut tentang gerbang goib, kami menemui Ahmad Dumiyati, salah satu warga yang mengaku pernah menembus alam goib dan beruntung bisa keluar dengan selamat. Saat itu Ahmad masih duduk di bangku sekolah dan memutuskan untuk diam-diam pergi ke Lawang Taji tanpa sepengetahuan keluarganya. Ya, waktu itu saya hanya berwirid, berpuasa, beribadah aja di situ. Nggak makan, nggak apa, selama 7 hari saya wirid aja. Paling minum air sungai itu, berwudu, terus sholat lagi di situ. Tanpa disangka, kejadian itu membawanya ke sebuah peristiwa aneh yang membuatnya dia tak terlihat oleh manusia lain. Bahkan Ahmad juga merasa tak bisa keluar dari Lawang Taji. Setiap malam dia mendengar ribuan suara orang mengaji dan sebuah istana mewah lengkap dengan masjid yang megah. Yang kelihatan ke saya hanya 2 orang. Orang yang tinggi, besar, pakai jubah surban hijau, mungkin yang dikatakan yang penghuni di situ itu. Selama 7 hari, Ahmad berada di dimensi lain Lawang Taji. Meski mengaku melihat orang-orang yang sedang mencarinya, Ahmad tak mendapat respon sama sekali. Baru setelah mendapat bisikan goib, Ahmad mendadak bisa keluar dan bertemu kembali dengan keluarganya. Ditutupin oleh orang gaib mungkin ya. Jadi orang-orang itu nggak melihat ke saya. Kalau saya, siapapun yang datang ke situ, saya melihat. Termasuk orang tua saya, keluarga saya. Lantas, menuju kemana sebenarnya portal goib tersebut? Banyak yang meyakini Lawang Taji punya hubungan yang erat dengan hutan Gantarawang yang berada di desa Bojong Menteng, Kabupaten Serang. Bersama Kang Epul, kami pun mencoba menelusuri lokasi tersebut. Terdapat sebuah pendopo dan petilasan dengan bekas gelas berisikan air 7 rasa. Entah ritual apa yang sedang dilakukan oleh peziarah. Tak membuang waktu, Kang Epul segera melukis sosok goib yang muncul dalam penerawangannya. Lambat laun, sosok ini tergambar dengan memiliki gigi tanpa bibir, 1 mata, dan kepala yang lebih besar dari badannya. Sosok yang ada di daerah Gantarawang ini lebih mendominasi sosok ini. Dan ini masuknya bangsa siluman. Kebanyakannya sosok ini yang muncul di sana. Sejenisnya badannya kayak kambing, cuman penuh dengan bulu, cuman kepalanya manusia. Nah ini nih yang jadi ini tuh si hidungnya tuh tengkorak, si matanya tuh kayak jatuh di sini, jatuh dia dari kelopaknya jatuh ke bawah, kayak nempel doang kayak gitu. Yang mengejutkan, ketika kami bertemu dengan Edi selaku juru kunci, pengunjung sangat dilarang untuk menyebut kata Gantarawang. Konon, makhluk goib akan marah dan menculik manusia ke dimensi lain sampai jangka waktu tertentu. Banyak kejadian yang hilang di sini. Bahkan dari mana juga itu kadang ada yang hilang di daerah mana, banyak yang cari ke sini. Mungkin nanya-nanya dulu sama orang yang pintar kan, gitu. Oh ini mah katanya harus dicari ke Gantarawang ya kan. Gantarawang sendiri dipercaya tak lepas dari sosok ulama yang konon pernah menaklukkan Raja Jin di kawasan ini. Ulama yang biasa disebut Haji Deeng tersebut harus bertarung dengan makhluk goib setelah mereka seringkali mengganggu masyarakat dan mencuri makanan yang dibuatnya. Pasalnya, julukan Haji Deeng muncul karena kebiasaannya membuat dendeng dari ikan. Jadi si jin ini katanya kalah lah, nyerah lah gitu kan. Cuma di situ ada perjanjian. Kata Mama Haji, kamu aku maafin, tapi jangan sekali-kali lagi mengganggu saya dan keturunan saya kan ya kan.
Setelah Haji Deeng meninggal, sosok yang bernama asli Tubagus Yali pun dimakamkan di komplek pesantren Salafiyah Bani Nusa tak jauh dari Gantarawang. Apakah entitas goib merasa tak ada lagi sosok yang disegani sehingga mulai menancapkan lagi kekuasaannya di Gantarawang? Tak ada yang bisa mengetahuinya secara pasti.